Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Perkembangan teknologi persenjataan Paris Gun. Pengertian Paris Gun. Meriam Paris pada zaman Jerman pada kekaisaran Paris Geskrutz atau Paris Cannons adalah jenis meriam pengepungan jarak jauh Jerman. Beberapa di antaranya digunakan untuk membombardir Paris selama Perang Dunia I. Meriam-meriam ini bertugas dari Maret hingga Agustus tahun 1918 ketika meriam-meriam ini pertama kali digunakan. Warga Paris percaya bahwa meriam itu telah membombardir oleh Zeppelin ketinggian tinggi karena suara pesawat terbang maupun meriam tidak terdengar. Meriam-meriam ini adalah arteri terbesar yang digunakan selama perang berdasarkan panjang laras dan memenuhi syarat di bawah definisi formal. Kemudian arteri kapiler besar disebut juga Kaiser Wilhelm Geskult atau meriam Kaiser Wilhelm. Meriam ini sering disamakan dengan Big Bertha, howitzer Jerman yang digunakan melawan benteng-benteng Belgia dalam pertempuran Liege pada tahun 1914. Memang orang Prancis juga menyebut meriam-meriam ini dengan nama ini. Meriam-meriam ini juga disamakan dengan meriam Langer Max atau Long Max yang lebih kecil yang menjadi asal meriam-meriam ini. Meskipun pembuat arteri keluarga Krupp yang terkenal memproduksi semua senjata ini, kemiripannya berakhir di sana. Paris Gun generasi 1. Meriam Paris Jerman juga dikenal sebagai meriam Kaiser Wilhelm adalah meriam terbesar dalam Perang Dunia I. Pada tahun 1918, meriam Paris menembaki Paris dari jarak 120 km atau 75 mil. Spesifikasi Paris Gun. Jenis senjata lapangan super berat tempat asal Kekaisaran Jerman. Riwayat layanan digunakan oleh Kekaisaran Jerman pada PD1. Sejarah produksi perancang Dr. Fritz Rosenberg, pabrikan Krupp. Terus spesifikasi massa T 252 ton panjang dan 282 ton pendek. Panjangnya 34 meter atau 7 inci. 84 panjang laras, 21 meter. Kaliber 211 mm, kemudian dibor ulang menjadi 238 mm. Bagian belangka blok geser horizontal, ketinggian 55 derajat, kecepatan moncong 1640 ms atau 5400 kaki. Jarak tembak maksimum adalah 130 km. Penjelasan lebih lanjut, karena senjata ini tampaknya hancur total oleh Jerman dalam menghadapi serangan terakhir Entente. Kemampuannya tidak diketahui secara pasti. Angka yang disebutkan untuk ukuran, jangkauan, dan kinerja senjata sangat bervariasi, tergantung sumbernya, bahkan jumlah peluru yang ditembakkan pun tidak pasti. Pada tahun 1980-an, sebuah catatan panjang tentang senjata ini ditemukan dan diterbitkan. Catatan ini ditulis oleh Dr. Fritz Rosenberg dalam bahasa Jerman, insinyur Krupp yang bertanggung jawab atas pengembangan senjata ini. Tak lama sebelum kematiannya pada tahun 1926, berkat catatan ini, detail desain dan kemampuan senjata ini menjadi sangat jelas. Karena didasarkan pada senjata angkatan laut, meriam ini diawaki oleh 80 awak angkatan laut. Kekaisaran di bawah komando Wakil Laksamana Maximilian Röntgen
Kepala Cabang Persenjataan Angkatan Laut. 66 meriam ini dikelilingi oleh beberapa baterai artileri tentara standar untuk menciptakan pelindung kebisingan di sekitar meriam besar sehingga tidak dapat ditemukan oleh pengintai Prancis dan Inggris. Ukuran mortir. Peluru Paris Gun berbobot 106 kg atau 234 lb. 120 peluru yang awalnya digunakan memiliki diameter 216 meter atau 8,5 inci dan panjang 960 meter atau 38 inci. 120 badan utama peluru terbuat dari baja tebal berisi 7 kilo atau 15 lb. TNT atau bom atau 120. Setelah Perang Dunia I, berdasarkan ketentuan Perjanjian Versailles, Jerman diharuskan menyerahkan meriam Paris secara lengkap kepada sekutu, namun mereka tidak pernah mematuhinya. Pada tahun 1930-an, Angkatan Darat Jerman mulai tertarik pada roket untuk artileri jarak jauh sebagai pengganti meriam Paris yang secara khusus dilarang berdasarkan Perjanjian Versailles. Pengembangan ini akhirnya menghasilkan roket F-2 yang digunakan dalam Perang Dunia II. Penyebab penggunaan Paris Gun. Penyebab penggunaan Paris Gun oleh Jerman. 1. Strategi psikologi. Jerman ingin melemahkan moral warga Paris dan pihak sekutu dengan menunjukkan bahwa mereka bisa menyerang jauh di luar garis depan. Serangan ini bersifat teror dibandingkan taktik militer langsung. Kedua, ada teknologi dan propaganda. Paris Gun dipakai untuk membuktikan keunggulan teknologi Jerman di bidang artileri, menjadi senjata propaganda agar dunia melihat kekuatan militer Jerman. Ketiga, menekan pemerintah Paris. Harapannya serangan ke jantung Paris atau Prancis dapat mempercepat negosiasi damai atau membuat Paris menyerah. Yang keempat, ada keterbatasan alternatif. Pada saat itu, pesawat pengembang jarak jauh masih sangat terbatas jangkaunya, maka meriam jarak jauh dipilih untuk menjangkau kota musuh dari posisi aman. Budaya populer. Parodi Paris Gun muncul dari film Charlie Chaplin The Great Dictator. Menembak Katedral Notre Dame Toumaniège, negara fiksi yang mewakili Jerman, berhasil meledakkan sebuah bangunan luar kecil. Penghancuran gereja St. Gervais et St. Protais mengalami Romain Rolland untuk menulis novelnya Pierre et Lux.